Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini di penghujung tahun 2024 akan menuju ke tahun 2025. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, hidayah, dan juga nikmat kesehatan. Karena tanpa nikmat-nikmat itu, maka mustahil kita akan berada di majelis ini. Kita mendapatkan hidayah tapi nggak sehat, nggak bisa hadir. Ya mungkin bisa menyaksikan siaran live streaming di Facebook LKI gitu. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan salah satu bentuk rasa syukur kita yaitu kehadiran kita pada malam hari ini di majelis ilmu dengan untuk memperdalam ilmu agama. Pada malam hari ini melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Pada malam hari ini ya, malam mungkin nanti ya, malam tahun baru, mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ketika malam tahun baru, apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh kaum muslimin? Nah ini juga termasuk nanti akan dibahas ya, mungkin ya. Karena kaum muslimin juga penting membutuhkan itu. Apakah membutuhkan pengkajian tentang ilmu yang lebih dalam, atau mungkin membutuhkan apa gitu. Karena dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur, tentu ini menjadi salah satu penyebab yaitu berkurangnya umur kita. Maka ini sangat penting ya. Sebenarnya kebutuhan kita itu apa ya? Mungkin masalah hati dengan supaya kita bisa selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, nanti kita simak bersama pemaparan dari beliau Ustaz Dr. Hambal. Barangkali nanti ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa mengisi malam ini dengan sesuatu yang barokah, dengan sesuatu yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik, yaitu kita mengisinya dengan ilmu, dengan ta'lim, dengan ngaji. Kita yakin dengan berbagai macam keutamaan ngaji ini ya, sehingga kita selalu semangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan patut kita syukuri ya, bahwa malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari salah ya, dari kesalahan dalam menyambut tahun baru. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu mengisi tahun barunya dengan hura-hura. Kita mengisi tahun baru kita dengan tafakkur, berpikir
tadzakur, berzikir, dan muhasabah, merenungi apa-apa yang sudah kita kerjakan pada tahun lalu dan apa yang akan kita kerjakan pada tahun yang akan datang. Karena tahun baru bukan berarti menyambut sesuatu yang utama, sesuatu yang membahagiakan, tapi bagi seorang mukmin yang meyakini jatah umur kita masing-masing itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah ganti tahun berarti jatah umur kita sudah berkurang. Sebentar lagi kita akan ketemu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Dengan adanya taklim itu kita berpikir waktu kita tinggal sebentar. Tentunya harus kita isi dengan hal-hal yang barokah. Hal-hal barokah itu adalah sesuatu yang sedikit tapi menghasilkan banyak manfaat, banyak pahala. Itu yang dipikirkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Allah ingatkan dengan uban, terlebih di akhir-akhir zaman ini manusia lebih cepat beruban daripada orang-orang dahulu. Umur 40 sudah putih, banyak yang beruban. Dulu mungkin 60 baru 50, 60 baru muncul ubannya. Kalau sekarang 40 itu sudah beruban, ya. Bahkan ada yang sudah rata ubannya, belum 40 sudah rata ubannya. Itu mengingatkan, ya, Allah aslinya sayang kepada kita. Jatah kamu itu cuma tinggal sebentar. Kalau kamu habiskan untuk laye-laye, untuk hura-hura, kamu merugi, ya. Pilih amalan-amalan yang barokah, ya. Amalan barokah itu amalan yang waktunya sebentar, mungkin geraknya juga sedikit tapi luar biasa hasilnya. Itu mukmin yang cerdas. Mukmin yang tertipu adalah orang yang menyangka dengan adanya tahun baru berarti tambah umur, ganti tahun tambah umur lagi, tambah umur lagi. Itu keliru. Ya. Tahun baru itu mengingatkan kita bahwa waktu kamu tinggal sebentar. Kalau kamu sekarang umur 40 tahun, kalau jatah umurmu itu 45 tahun, tinggal 5 tahun kamu meninggalkan tugasmu, ya. Maka tadi itu dalam ayat disebutkan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu nadhir, pengingat. Dan pengingat di situ adalah uban diantaranya itu, ya. Kenapa kok akhir zaman itu kok lebih cepat beruban? Karena akhir zaman itu adalah masa-masa banyak fitnah. Lebih agar mengingatkan kita, pengingatnya itu lebih banyak agar kita tidak tertipu. Maka dengan mengisi malam baru kita itu dengan taklim, itu tuh salah satu tujuannya itu agar kita ini menjadi pribadi yang barokah. Pribadi barokah itu bukan sekedar pribadi yang baik, akan tetapi pribadi barokah itu adalah pribadi yang melahirkan banyak kebaikan dan menularkan kebaikan kepada orang lain, ya, menyinarkan kebaikan. Itu pribadi yang barokah. Kalau hanya baik, itu baik untuk dirinya sendiri, baik untuk anaknya, baik untuk keluarganya. Tapi kalau pribadi yang barokah itu adalah baik yang menyebar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, terlebih kaum laki-laki itu adalah qawam, kuat, ya. Jatah istri kamu itu 4, ya, ya. Jatah istri kamu itu adalah 4. Ya, artinya kekuatan kamu itu
bisa menafkahi 4 istri aslinya. Kalau kamu mau menggali, ya, bukan berarti kemudian untuk menyeru agar nikah banyak, enggak. Akan tetapi kamu punya potensi banyak. Nah, itu manfaatkan potensi kamu itu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan cukupkan hanya untuk kalau istri kamu yang hanya sendiri. Mungkin istri kamu yang kedua itu masjid, istri kamu yang ketiga itu adalah madrasah, istri kamu yang keempat itu adalah mungkin para fakir, miskin dan yang lainnya. Itu kasih jatah masing-masing kan gitu. Aslinya kan seperti itu. Itu pribadi yang tadi, yang dan kita itu Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis, mengingatkan kita itu kamu itu adalah makhluk yang untuk hidup bersama, memikirkan yang lain juga, bukan hanya memikirkan istri dan anak-anak kamu. Itu bukan pribadi yang barokah itu ya. Kenapa? Karena Allah SWT itu menjadikan kita tadi punya banyak potensi. Kayak Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang selalu menggali potensinya tadi itu, sehingga memberikan manfaat kepada orang lain, itu lebih Allah cintai. Wa fi kullin khair, meskipun selama dia itu adalah seorang mukmin itu ada kebaikan. Tapi kalau kita bisa menularkan kebaikan kita kepada orang lain, ya, maka itu akan lebih luar biasa. Maka dalam kata hikmah disebutkan man mata li nafsihi mata sogiron. Ya, barang siapa yang mati, ya, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, itu mati kecil itu. Tapi barang siapa yang matinya itu untuk umatnya, untuk memperjuangkan Islam, artinya dia urusi keluarganya, dia urusi anak istrinya, tapi dia juga ngurusi anak yatim, fakir, miskin, ngurusi masjid, ngurusi madrasah, ya, meskipun hanya sedikit, ya, artinya dia sisihkan gaji dia itu untuk sebagian ini agar menjadi barokah, ya, maka dia akan menjadi mata gabiron, meninggal dalam keadaan besar, ya, menjadi orang besar, ya. Oleh karena itu dalam perintah-perintah Allah, dalam larangan-larangan Allah itu Allah beri sigo jamak, ya, bersama. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, bersama-sama ngerjakan sholat, bersama-sama menunaikan zakat, ya. Demikian juga dengan larangan-larangan, ya. Larangan untuk tadi dengan sigo-sigo jamaah, ya. Itu menunjukkan agar kita itu adalah peduli. Kita ini adalah umat Islam, itu adalah umat yang gotong royong, tidak hanya mikirkan diri sendiri, tidak hanya mikirkan anak istri, ya. Apalagi anaknya cuma satu, cuma dua, istrinya cuma satu, hanya ngurusi itu saja, potensinya besar, ya, itu rugi. Hartanya sisa banyak, kemudian dia tinggalkan, nggak ada masjid yang dia bangun, nggak ada ini. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh tadi itu, memberikan contoh terbaik. Istri beliau bukan hanya satu, istri beliau 9, ya. Kenapa kok 9 bukan 4, bukan 2? Karena beliau ini adalah pengen memberikan tadi cara mendidik, memberikan contoh cara mendidik. Karena para ulama membahas itu karakter wanita itu ada 9 itu.
Ya, jadi bisa meniru masing-masing wanita itu niru, saya niru ini kayak ini cocok dengan saya, ini cocok dengan saya. Nah, jadi kenapa kok hanya tidak satu? Karena beliau pengen tadi memberikan contoh, dan istri-istri beliau itu pengen dijadikan tadi memberikan contoh kepada kaum mukminat yang lainnya, ya, bahwasanya seperti ini dalam menjalani hidup. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang barokah. Kenapa? Karena kalau beliau hanya mikirkan diri sendiri, mikirkan istri dan anak, maka beliau hidup tentram bersama Khadijah, menikmati kekayaan Khadijah. Tapi tidak seperti itu yang beliau contohkan. Ada banyak waktu yang kemudian beliau sisihkan untuk ngurusi umat ini. Harta juga beliau seperti itu. Ya, jadi itulah teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW juga menyadarkan kepada para sahabat seperti itu, untuk hidup bareng, gotong royong, saling tolong menolong, mikirkan yang lainnya. Makanya tempat yang pertama kali beliau bangun itu adalah masjid. Beliau singgah di Kuba, maka beliau bangun masjid. Ya, Kuba bangun masjid, Masjid Kuba. Kemudian beliau lanjutkan ke Yathrib, maka pertama kali yang beliau bangun itu adalah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat untuk berkumpul, tempat untuk komunikasi, hidup bersama, untuk saling tanya keadaan, gotong royong, berpikir bersama, belajar bersama. Maka pertama kali beliau bangun itu masjid, ya. Dan Islam dalam syariat-syariatnya juga mengajarkan demikian, agar kita memperhatikan hidup bersama, ikut membantu yang lainnya. Kalau membutuhkan tinggal bilang kepada kawannya, ya. Makanya setiap hari 5 waktu kita diundang untuk bareng, berdiri bareng, rukuk bareng, sujud bareng. Itu harian, bukan hanya sekali tapi 5 kali. Nanti pekanan juga seperti itu. Ada sholat Jumat, semua diundang bareng sholat Jumat. Nanti tahunan juga seperti itu, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada korban dan yang lainnya. Itu semua syariat tersebut mendidik kita agar kita ini peduli sesama. Karena innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu adalah harus menjunjung tinggi ukhuwah, persaudaraan, tidak hidup sendiri-sendiri. Ada yang harus disisakan untuk yang lainnya, ya. Kenapa? Karena Allah SWT memberikan kita itu potensi lebih, maka kita harus memanfaatkan potensi tersebut, ya, untuk yang lainnya, bukan hanya untuk kita nikmati oleh keluarga kita, anak istri kita saja, ya. Makanya bab yang kita bahas pada malam hari ini adalah bab tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin, ya. Hadis yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, ya. Jadi saudara, persaudaraan yang tidak hanya dibatasi oleh kerabat, ya. Jadi Rasulullah SAW menyadarkan kepada kaum muslimin bahwa persaudaraan itu tidak hanya dibatasi dengan nasab, ya.
Tapi muslim itu adalah akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian beliau jelaskan apa yang harus dikerjakan kalau itu saudara kita. La yadlimuhu, maka jangan pernah berpikir untuk mendolimi dia, untuk merugikan dia, untuk menyakiti dia. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan dia kepada musuh, membiarkan dia terlantar, membiarkan dia dizalimi, membiarkan dia tersakiti dan yang lainnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita yang merasa kesusahan, ya. Barang siapa yang fi hajati akhihi, membantu, ya, saudaranya mukmin yang lain, maka Allah akan kana Allah fi hajati, Allah akan membantu dia. Barang siapa yang menyisikan, ya, waktunya untuk membantu hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, tanpa tadi diminta tadi upah dan yang lainnya, artinya dia sisihkan, ya. Karena setiap dari kita punya hajat. Jadi setiap dari kita pasti punya hajat. Kalau kita ingin hajat kita ini dibantu oleh Allah, ya. Jadi kalau hajat kita dibantu oleh Allah itu semuanya beres. Karena Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Allah yang menguasai alam ini. Allah Maha Kuat, ya. Tapi kuncinya tadi, Allah akan bantu kamu kalau kamu mau bantu orang lain, ya. Jadi ini prinsip dalam Islam itu ini yang hari ini sudah mulai tergerus hilang. Karena hari ini segala sesuatu harus pakai harga, ya. Gak ada, sudah mulai tergerus gotong royong dan yang lainnya. Sudah harus pakai gaji dan yang lainnya. Pokoknya harus ada harganya, ya. Dan Allah kasih harganya mahal itu. Artinya Allah beri balasan yang jauh lebih. Kalau kamu bantu saudara, paling mau bantu apa toh? Uang yang mau kamu keluarkan untuk bantu dia paling seberapa toh? Tapi balasannya itu Allah yang kemudian langsung membalasnya. Engkau akan temui dalam hajat kamu itu Allah hadir itu di situ. Allah bantu, Allah mudahkan, Allah ini. Jadi ini jawaban bagi kita. Mungkin selama ini kita kok susah. Ya, jawabannya adalah karena kita kurang bantu orang lain. Kita hanya egois, hanya ngurusi diri kita sendiri, ngurusi keluarga kita. Maka di sini Rasulullah mengingatkan, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajat, membantu hajat saudaranya sesama mukmin, maka Allah yang akan turun tangan membantu menyelesaikan hajat kamu. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, ketika saudara kamu terbelit, terjerat suatu kesusahan, kemudian kamu lepaskan, artinya kamu bantu melepaskannya, menghilangkan kesusahan tersebut, maka farrajallah, Allah langsung pakai fi'il madhi, pasti Allah itu akan menghilangkan biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Juga Allah menghilangkan kesusahan kamu nanti pada hari kiamat. Kalau kita di dunia mendapatkan kesusahan, mungkin banyak saudara yang bisa kita minta bantuan, ya, punya istri, punya anak, punya paman, punya ini, ya. Tapi kalau kita di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, siapa yang kita mintai bantuan? Ya. Di tempat yang sangat baru, yang aneh dan yang lainnya.
Namun kalau kita ini rajin, ya, rajin membantu orang lain, rajin menghilangkan kesusahan orang lain, nanti pada hari kiamat nanti, ketika kamu nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, Allah itu hadir untuk membantu kamu. Allah kirimkan para malaikat untuk menghibur kamu. Ya, Allah khaufun alaihim, ya, nggak ada rasa takut hari ini dan tidak ada kesedihan itu, ya. Jadi itu tabungan bagi kita, ya. Jadi itulah Islam. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib cacat saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan menutupi cacat dia nanti di akhirat. Ya, ternyata menutupi itu sebagaimana kita jelaskan kemarin, boleh jadi Allah memaafkannya, Allah menghilangkan dari catatan kamu. Ya, kamu senak-senik, oh sebentar lagi saya dihakimi kesalahan saya yang ini, loh kok tiba-tiba kok nggak ada ya? Nah, karena itu boleh jadi disebabkan karena kamu di dunia menutupi, ya, cacat, menutupi aib saudara kamu, tidak menyebarkannya. Kamu tahu kalau dia mengerjakan begini, berbuat jelek begini, tapi kemudian kamu tutupi, ya, agar dia terlihat indah di mata orang lain, ya, karena tertutupi cacat-cacatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya hidup, ya, prinsip hidup dalam Islam itu sangat indah. Ada ukhuwah, ya, persaudaraan, saling membantu, saling memudahkan, saling meringankan, ya. Kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan, ya, banyak kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu, yaitu kalau kamu pengen dibantu Allah, kamu bantu dulu orang lain. Kalau kamu pengen lapang rezekimu, kamu lapangkan rezeki orang lain, ya. Itu pasti semakin banyak orang yang kamu lapangkan, semakin banyak orang yang kamu bantu, maka di hadapan kamu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan. Jadi kalau hari ini kita merasakan hidup kita kok susah, hidup kita kok sumpek, itu sebabnya adalah karena kita terlalu berpikirnya kecil, berpikir sendiri, nggak pernah bantu orang lain, nggak pernah bantu masjid, nggak pernah bantu madrasah dan yang lainnya, ya. Jadi prinsip hidup ukhuwah ini kembalinya kepada kita, ya. Kembalinya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dalam hadis ini. Yang pertama, Allah menyukai seorang muslim yang berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim. Jadi Allah suka pribadi yang seperti ini, pribadi yang bukan hanya baik, akan tetapi dia tadi barokah, ya, peduli kepada orang lain, bantu orang lain, pribadi yang menggembirakan orang lain. Di antara bentuk menggembirakan itu adalah meringankan beban, membantu, ya. Jadi urusi orang lain maka Allah akan mengurusimu. Maka fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang sibuk ngurusi saudaranya, maka Allah akan juga sibuk mengurusi urusan dia, membantunya, ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, ya. Jadi kalau ada orang baik, kisah-kisah baik itu kita mungkin terenyuh, tapi kadang kita itu berat untuk menirunya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang barokah. Demikian juga para sahabat, ya. Kalau kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam sebuah riwayat Abu Dzar, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar mengatakan, kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahda. Suatu malam saya keluar, ya. Keluar jalan-jalan, ternyata saya dapat Rasulullah jalan sendiri. Ya. Walaysa ma'ahu insan. Qala fa nantu an yaqra ayyam shima'u ahadun. Fa ja'altu amshi fi dhillil qamar faltafattu fara'al. Jadi aku melihat Rasulullah SAW jalan sendiri, kemudian juga aku ngikuti beliau, tapi nggak berani kemudian langsung mendekat kepada beliau, karena saya pikir beliau ingin sendiri, jalan sendiri. Ya. Kemudian saya jalan di bawah sinar bulan, kemudian Rasulullah melihatku, kemudian beliau memanggilku. Faqala man hadza, siapa ini? Qultu Abu Dzar ya Rasulullah. Saya Abu Dzar ya Rasulullah. Wa jalani Allah fidaka. Ya. Kemudian kemudian Abu Dzar mengatakan, saya Abu Dzar ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai penebusmu. Artinya saya rela, ya. Ketika engkau dalam bahaya, saya rela untuk menjadi tamengmu ya Rasul. Itu bentuk kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Qala faja'altu amshi fi dhil qamar, kemudian qala faja'alani Allah fidaka. Qala ya Abu Dzar ta'ala. Qala famasyaitu ma'ahu sa'atan fi harratil Madinah. Kemudian aku jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Uhud. Qala ya Abu Dzar, qultu labbaika ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza dhahaban tamdi ala salisa wa indi minhu dinar. Wahai Abu Dzar, kalau seandainya aku itu punya emas sebesar gunung Uhud ini, gunung Uhud itu besar ya. Kalau seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini, saya tidak pengen itu berlalu melebihi 3 hari ya, pasti aku akan bagi-bagikan ya. Saya tidak ingin itu 3 hari, hari ketiga itu wa indi minhu dinar, masih tersisa 1 dinar. Ila syai'an arsuduhu lidainin ila an aqula bihi fi ibadillah, kecuali aku akan bagi-bagikan terus menjadi pribadi yang barokah, yang selalu bagi-bagikan ya, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, artinya semua pintu kebaikan pasti aku akan aktif di dalamnya ya. Tsumma masya faqala innal muktsirina humul mukilluna yaumal qiyamah illa man atahu Allah khairan fa nafa'a bihi ya. Akan tetapi wahai Abu Dzar ya, sesungguhnya orang yang banyak harta itu nanti pada hari kiamat itu orang yang susah ya, orang yang susah, kecuali orang yang tadi Allah jadikan dari tangannya manfaat, dia tadi luman. Artinya Rasulullah SAW pengen ngajarkan kepada umatnya, Islam yang baik itu adalah Islam yang luman, sering bagi-bagi ya. Dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Waqad kana Rasulullah SAW namudajan faridan fi sakha fakana aktsarun nas badlan lima yaqdir alaih. Jadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang menjadi contoh dalam kedermawanan, sebagaimana dituturkan Anas dan Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa huwa aidan ma yashhad bihi hadis Jabir ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Masuila Rasulullah SAW, Jabir menuturkan juga syai'an qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta oleh seseorang kemudian beliau jawab tidak. Waqad balagha min karami sallallahu alaihi wasallam annahu rubbama akhkhara shalah hatta yaqdi lisail hajatah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak tadi orang miskin yang datang kepada dia. Pernah suatu hari Rasulullah SAW itu berjalan, sudah komat ya, saking beliau itu memperhatikan orang yang datang kepada beliau, sudah komat. Kemudian beliau kan datang dari kamar Aisyah, jalan di pinggir itu. Kemudian datang orang Badui, ada hajat ya Rasulullah sebentar,
beliau nggak marah-marah. Beliau dengarkan ya permohonan orang Badui tersebut, ngobrol yang panjang sekali, namanya Badui. Sampai para sahabat itu sudah berdiri lama, Rasulullah baru datang, kemudian nggak ngulangi qomat, sudah langsung sholat. Ya. Jadi itulah kepribadian Rasulullah SAW. Ana juga mengatakan, Ana Rasulullah SAW lam yakun yas'alu syai'an alal Islam illa a'tah. Anas menuturkan Rasulullah tidak pernah diminta kecuali beliau memberi. Fatahu rajulun fasa'alah fa'amara lahu bisyatin katsir bainal jabalain. Pernah ada seorang Badui datang minta dikasih kambing selembah antara dua gunung, sangat banyak sekali. Kemudian beliau datang, Badui ini datang kepada kaumnya, ayo masuk Islam ya. Karena Muhammad itu kalau memberi nggak tanggung-tanggung, nggak takut miskin, gak ada orang seperti itu. Sehingga orang pengen masuk Islam itu karena tadi makmur Islam itu, ayo Islam aja, makmur kalau Islam. Nah, kenapa? Karena muslimnya itu muslim yang luman. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Ya, para sahabat Nabi SAW, mereka ini orang-orang yang luar biasa ya. Para sahabat itu orang yang luar biasa dan mereka kaya-kaya ya. Abu Bakar itu menebus ya, membebaskan Bilal bin Rabah itu senilai 9 uqiyah emas. Itu baru satu Bilal, belum lagi yang lainnya, karena beliau dikenal sebagai orang yang semangat dalam membebaskan budak. 9 uqiyah itu, jadi harga budak itu seperti harga Avanza bekas ya. Kalau diuangkan sekarang itu 114 juta. Budak itu 100 juta ya. Semakin tua ya semakin lemah ya semakin murah, 30 juta, 50 juta, seperti mobil itulah ya. Tapi kan itu uang, 100 juta ya uang, 30 juta duit banyak itu, gak tanggung-tanggung. Ketika perang Tabuk ya, Umar datang itu, dia mengatakan kayaknya saya ini hari ini ketika Rasulullah SAW menyuruhkan untuk sedekah ya, maka insya Allah aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya serahkan separuh tabunganku ya. Apa yang kau sisakan ya, masih ada separuh ya Rasulullah untuk keluargaku. Kemudian datang Abu Bakar, beliau datang dengan semua isi tabungannya. Artinya orang-orang itu, para sahabat itu, kalau kita lihat nilai tadi, nilai sedekahnya itu menunjukkan mereka kaya raya luar biasa itu. Betul-betul memanfaatkan potensi. Umar itu ketika mau wafat itu beliau mau mewasiatkan sepertiga hartanya untuk dakwah. Padahal seperti uang kekayaan dia itu 40.000 dinar, 612 miliar. Kaya atau miskin ya, itu kaya raya. Abu Bakar juga kaya raya, Utsman juga apalagi seperti itu ya. Utsman bin Affan menyumbangkan 300 unta, 1.000 dinar emas yang dimilikinya untuk kepentingan Islam pada masa perang Tabuk ya. Jadi kalau diuangkan ke Indonesia hari ini ya 3, M ya. 100 dinar emas itu setara 1,7 miliar ya. Luar biasa ya. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu dan yang lainnya. Ibnu Umar juga seperti itu. Dia dikenal ya. Dia dikenal sebagai, beliau kan ulama ya. Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar itu ulama besar. Beliau dalam masalah tadi meringankan beban kaum muslimin itu juga tadi luar biasa. Beliau memerdekakan 1.000 budak. 1.000 kalau satu budaknya itu 100 juta berapa ya. Jadi orang-orang para sahabat itu kok bisa punya harta banyak ya, usahanya luar biasa, mungkin bisnis dan yang lainnya ya. Itulah ya, ulama
dalam sejarah Islam ya alirannya macam-macam. Ada yang aliran zuhud sufi, ada yang ini. Imam Syafi'i ketika meguru di Mekah itu meguru dengan Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri. Ini dikenal alirannya aliran zuhud. Sehingga Imam Syafi'i terbawa itu. Ya, terbawa dengan aliran zuhud. Buat apa harta? Hidup sederhana saja. Namun ketika beliau itu datang ke Madinah meguru dengan Imam Malik, ternyata alirannya beda. Ya. Aliran Imam Malik itu berbeda dengan alirannya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tadi sebenarnya Ats-Tsauri itu zuhud, gak penting dunia. Tapi Imam Malik itu orang yang menjadi simbol Islam itu harus makmur. Karena dia sebagai percontohan. Hingga orang kafir ketika melihat dia, Islam bagus ya. Ternyata orang-orang yang jadi tokohnya itu orang-orang yang sukses. Berarti Islam itu betul-betul ngatur dunia akhirat, bukan hanya ngatur dunia. Maka Imam Malik ketika mau ngajar itu pakai baju yang termahal. Nah, itu yang kemudian ditiru oleh para ulama Saudi. Ya, ulama Saudi itu harus ketika tampil itu pakaiannya pakaian yang mahal-mahal. Kenapa? Karena dia menjadi simbol, menjadi ikon. Ya, untuk membuktikan Islam itu bisa ngatur dunia dan juga ngatur akhirat. Ya, jadi Imam Syafi'i takjub dengan Imam Malik karena tadi konsepnya seperti itu. Ketika beliau datang tadi ke Kufah, ya, karena gurunya banyak. Ketika datang ke Kufah, ternyata kan Kufah ini kan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan sudah meninggal. Yang ada muridnya ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada Abu Yusuf. Ya. Karena Imam Syafi'i lahir ketika Imam Abu Hanifah wafat. Tahunnya sama 150 Hijriah. Jadi ketika datang kepada muridnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kan tadi seorang ulama tapi ya saudagar, juragan kain, sehari taklim, sehari jualan kain. Kemudian apalagi kemudian beliau diangkat menjadi qadhil qudot, ya, hakim negara, sehingga beliau orang yang makmur. Ya. Kemudian murid-muridnya juga seperti itu. Murid kesayangannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika Imam Syafi'i datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad Syafi'i sedang di meja, di situ penuh dengan duit, ngitung duit. Imam Syafi'i di depannya. Takjub, kemarin takjub dengan Imam Malik, ganti ini takjub dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Duitnya banyak ngitung. Ya. Kamu takjub dengan ini. Artinya kemudian Imam Syafi'i berproses, ya, berproses. Ya. Artinya tergantung ulama yang diikuti. Ya. Jadi ketika di Mekah kan guru dengan orang-orang zuhud seperti tadi Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri. Beliau pemahamannya seperti itu, tapi kemudian berubah lagi, ketemu Imam Malik, kemudian ketemu ini berubah lagi. Ya, kemudian berpahaman bahwa simbol, ya, simbol Islam itu tadi harus menjadi contoh. Ya. Tapi Imam Ahmad berbeda lagi. Imam Ahmad orang yang warok, sederhana sekali. Ya. Masjid juga seperti pemahaman beliau sederhana saja. Berbeda yang lainnya, harus simbol Islam ini harus jadi megah. Nah, jadi ketika Imam Ahmad itu kan dipenjara, kemudian ganti khalifah, kemudian dibebaskan, ternyata keliru, maka dikasih hadiah, satu gerobak duit itu, uang banyak sekali. Nah, tapi kata Imam Ahmad, anaknya seneng, wah ini bisa untuk kebutuhan ini. Kemarin susah di penjara, kemudian sekarang dapat duit segitu banyaknya, cocok itu untuk keluarga. Tapi Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, jangan sampai lewat besok pagi
harta ini tersisa di sini, harus habis dibagi-bagikan malam ini. Ya. Karena beliau orang yang warok, nggak mau menerima kecuali betul-betul dia pilih-pilih betul. Ya. Jadi itulah beberapa gambaran profil, semuanya ulama ya, tinggal ditiru. Ya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. أكبر الله أكبر. لا Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, para tabi'in, dengan imam-imam kaum muslimin. Jadi mereka memanfaatkan potensi semaksimal mungkin sehingga bisa memberikan banyak manfaat kepada sekitarnya. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut. Ya. Ini yang menjadi motivasi oleh para salaf dahulu dalam bekerja. Ya. Mereka semangat kerja karena pengen bisa berinfak, pengen bisa haji, pengen bisa umroh terus. Nah, karena ada kewajiban-kewajiban seperti ini.
untuk bisa meringankan beban kaum muslimin agar menjadi pribadi yang barokah, pribadi yang melahirkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga sisa umur yang sedikit itu menghasilkan banyak amal yang baik, banyak kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah? Manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Jadi dia memaksimalkan potensi agar tadi bisa berbagi. Dan semakin jadi semakin kita menjadi pribadi yang mau menanggung beban, maka semakin mengalir rezeki itu. Seperti kita dahulu ketika belum menikah, rezeki kita susah, pas-pasan. Ketika kita mau menanggung beban istri, wanita, satu wanita, Allah lapangkan. Bisa beli ini, bisa beli itu. Ketika bisa menanggung beban anak, menanggung anak, istri, ya, Allah lancarkan lagi, ya. Jadi seperti itu dalam hidup. Ketika kita mau menanggung beban orang lain, meringankan, membantu, jadi tidak hanya agendanya itu, pembukaannya itu untuk kebutuhan anak, kebutuhan istri, tapi juga ada disisihkan untuk masjid, tiap bulan itu berapa saya kasih. Untuk ini ada celengan khusus untuk yatim, untuk ini. Kalau itu lancar, insya Allah Allah akan lancarkan rezeki kita. Ya, ada kaleng untuk anak yatim, ada kaleng untuk bantu para janda, kaleng untuk masjid, kaleng untuk tahfidz. Anak istri sendiri sudah ada, tapi itu di yang lainnya diadakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kana fi hajat, pasti Allah akan hadir dalam menyelesaikan hajat dia. Wa habul amal ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kamu hadirkan dalam hati seorang muslim. Itu dengan cara bantu dia akan bahagia. Au takshif anhu kurbah, kamu singkap kesusahan dia, jadi kamu bantu. Au takdian hudainan, kamu bantu melunasi hutang dia. Au tadrut an hujuan, kamu usir kelaparan dia, kamu kasih makan. Wala anamsi mahin fi hajatin, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai, ini kata Rasulullah, lebih aku cintai min ana'takif, daripada saya iktikaf di masjid, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan. Itu petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini tidak hanya memikirkan diri kita, memikirkan istri kita, anak kita, tapi juga kita mikirkan masjid kita, mikirkan tetangga kita, mikirkan kaum muslimin. Ya, kita sisihkan, maka itu akan menjadi, kita akan lebih barokah, lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu Ustadz, ini tadi berkenaan tentang
memenuhi kebutuhan. Ada salah satu yaitu masih berkaitan dengan bab sebelumnya, menutupi aib. Ini bagaimana ketika kita menyebarkan aib orang lain agar tidak terjerumus. Artinya apa? Bahwa sekarang ini kan ya jejak digital itu kan sangat kejam, Ustaz. Kadang-kadang kita sekarang melakukan seperti ini, suatu hari mau melakukan apa lagi itu sekarang sudah direkam semuanya. Dan kalau umpamanya agam saja pemilihan presiden lah, itu kalau kita tidak menyebarkan apa yang menjadi hal ini negatif, orang ini negatif, calon ini kebaikannya oke lah. Kalau tidak disebutkan maka kita bisa juga akan terjerumus kepada orang yang sebenarnya orang ini itu jelek, cuma penampilannya bagus, tetapi dibalik semua itu ternyata ada sebuah kejelekan. Apakah kita juga boleh, Ustadz, meng-share apa itu mungkin tadi lewat media sosial atau mungkin lewat ucapan-ucapan dan seterusnya? Terima kasih. Yeah. Jadi tidak ada seorang pun yang selamat dari aib, dari cacat, ya. Itulah dunia demokrasi, ya, dunia demokrasi. Ketika pemilu semua aib disebar. Beda dengan Islam, ya. Jadi kadang tendensinya bukan menyelamatkan, karena tadi ingin menangkan calon satunya, ya. Jadi kita nggak ngerti itu apakah itu rekayasa, aib rekayasa ataukah beneran, ya. Maka tadi kita sifatnya ya umum saja. Kalau kita sebagai ini ya kita lihat mana yang terbaik, ya. Jangan mudah-mudah ikut nyebarkan, karena boleh jadi itu rekayasa tidak sesuai dengan yang ada. Kalau ternyata nggak sesuai kemudian kita nyebarkan, terus dapat apa kita? Ya, jadi lebih bagus berhati-hati. Ya, kalau kita ingin mengantisipasi sifatnya tadi umum, artinya jangan seperti ini, pilihlah yang ini kan seperti itu himbauannya. Karena tidak ada seorang pun yang lepas dari kekurangan. Ya, kita menimbangnya dari sisi mana yang bermanfaat bagi Islam. Ya. Kalau ternyata ini lebih bermanfaat bagi Islam, mendukung Islam meskipun dia tidak lepas dari kekurangan, ya kita yang kita titik beratkan ini orangnya lebih bagus ini daripada ini, tanpa sibuk dengan tadi nge-share kekurangan ini. Karena akibatnya kalau kita suka nge-share kesalahan orang lain, karena hidup itu giliran, nanti giliran aib kita yang di-share orang lain. Karena kita rajin nge-share itu, oh, ternyata itu keliru, oh, ganti kita aib kita yang ternyata ter-share, ya, kan gitu. Maka lebih bagus berhati-hati, ya, berita berhati-hati, kita sampaikan yang umum-umum saja, ya. Kita lebih tadi, karena Islam itu seperti itu, antisipasi, jangan tadi menebar ini, ya. Jadi ketika kita suka pada seseorang jangan berlebihan, dan ketika benci pada seseorang juga jangan berlebihan, karena kita tidak ngerti akhir dari seseorang. Boleh jadi yang jadi tadi kita cintai itu jadi musuh kita, dan sebaliknya itu juga jadi lawan kita, jadi kawan kita, ya. Kalau kemudian ganti jejak digital tadi, oh kamu ini rajin nge-share saya, nanti ini kita yang sendiri yang malu, ya. Nah, jadi seperti itu ya, pertengahan lah, jangan terbawa dengan permainan demokrasi, ya. Ya, monggo. Sudah paham semua, alhamdulillah, Ustaz, sudah paham dalam bab ini. Ya, mudah-mudahan kefahaman ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena ilmu tanpa amal ya bagaikan pohon yang tidak berbunga. Demikian yang
bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.